Di dalam slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada resources, kemudian ada proses, ya, yang di tengah-tengah, kemudian yang warna merah sebelah kanan adalah goal. Resources atau sumber daya, atau kita sebut dengan input, ya, itu kita konversi dalam sebuah proses untuk apa? Untuk mencapai goal atau input atau hasil. Nah, atau bisa kita baca begini. Untuk mencapai hasil atau goal, kita konversi sumber daya atau resources dalam bentuk proses, gitu. Sehingga goal ini adalah hasil dari proses, ya, yang kita laksanakan dengan cara mengkonversi resources atau sumber daya. Maka tujuan daripada sistem itu adalah agar bisnis kita menjadi efisien dan efektif. Kenapa? Karena sumber daya kita terbatas. Maka itulah kita perlu sistem. Kita perlu strategi, ya, agar perusahaan kita menjadi efisien dan efektif. Kalau efisien itu posisinya adalah di penggunaan sumber daya. Seberapa banyak sumber daya yang kita gunakan, ya, semakin hemat maka semakin efisien. Kalau efektif letaknya adalah sebelah kanan di output, ya, yang berkaitan dengan berapa hasil yang kita wujudkan, yang kita peroleh, baik apa itu kuantitas, apa itu mutu atau kualitas. Sekali lagi, ada input, ada proses, ada output. Nah, kalau kita bicara proses, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan materi, maka di sanalah ada SOP, ya, atau standar operating procedure, kemudian ada norm, ada KPI, kemudian ada work instruksi atau work instruction, yaitu instruksi kerja. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan performance measurement, yaitu penilaian kinerja. Menilai kinerja bukan mengukur hasil, bukan menilai hasil, tapi menilai kinerja itu adalah mengukur proses. Nah, kalau kita bicara proses, maka kita bicara SOP. Bapak Ibu sekalian, ada resources, input sebelah kanan, ada output. Sekali lagi, output adalah goal, target kita, mimpi-mimpi kita. Inilah yang kita sebut dengan lead measure, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi bahwa untuk mewujudkan goal, ya, dengan caranya adalah mengkonversi resources dalam sebuah aktivitas yang disebut dengan proses. Proses inilah yang disebut dengan lead measure, Bapak Ibu sekalian. Maka di sana adalah KPI. Kalau kita bicara KPI, berarti lead measure dan lead measure-nya, termasuk KPI-nya di dalamnya, harus berupa angka-angka, ya. Nah, di dalam 4DX, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar, ya, yang berkaitan dengan lead measure, bahwa ada yang disebut dengan WIG, yaitu widely important, ya, important goal, ya. Inilah rumus untuk membuat sebuah lead measure atau WIG tersebut. Adalah caranya adalah, rumusnya adalah dari X ke Y, ya, yang kemudian diperjelas kapan itu akan dicapai, ya, from X to Y by when. Contoh misalnya, menurunkan berat badan dari 75 kilo menjadi 60 kilo, itu ada lag, ya, diambil dari WIG, yaitu widely important goals. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, di situ harus ada kapan, ya, dari 75 menjadi 60 kg itu tercapai, yaitu ada batas waktunya, yaitu 30 Desember 2020. Contoh yang lain misalnya, menambah tabungan dari 50 juta menjadi 150 juta pada 31 Desember 2020.
atau meningkatkan omset penjualan di perusahaan kita dari 100 juta menjadi, mohon maaf, 100 juta misalnya menjadi 200 juta atau 1 miliar pada akhir periode Desember. Itu adalah leak, Bapak Ibu sekalian. Ya, X-nya adalah kondisi sekarang, Y-nya itu adalah hasil yang ingin dicapai. Kemudian kapan tenggat waktu ya bahwa Y atau hasil yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ya. Oke, saya lanjutkan, saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Leak measure adalah hasil dari upaya masa lalu atau proses yang kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan suatu proses, kita punya harapan agar tujuan atau leak-nya itu kita capai. Contoh tadi misalnya, kalau leak-nya menurunkan berat badan dari 75 kg menjadi 60 kg pada 31 Desember 2020, maka leak measure-nya apa? Apa yang kita lakukan? Sekali lagi pertanyaannya adalah, jika kita ingin berat badan kita turun menjadi 60 kilo, apa yang harus kita lakukan? Maka di sini leak-nya kita tulis, misalnya konsumsi makanan sehat 70% dari kebutuhan kalori plus 30% untuk makanan ringan, contoh. Ya, kemudian supaya diet ya, kita masalah diet ya, diet kita juga sukses, ada lead yang kedua yaitu istirahat cukup, misalnya tidur teratur 8 jam sehari. Kemudian yang ketiga adalah olahraga teratur, durasi 30 menit 3 kali seminggu. Ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga di akhir periode misalnya ada laporan 31 Desember 20, apakah tercapai? Kalau tercapai, kita akan bisa bilang begini Bapak Ibu sekalian. Oh ya, kenapa berat badan saya bisa turun 60 kilo dan sukses? Karena apa? Karena saya misalnya telah melaksanakan lead atau proses yang sudah ditentukan. Sebaliknya, jika berat badannya tidak turun atau gagal dietnya, maka kita juga bisa bilang begini, pantas gagal dietnya karena apa? Karena tidak perform atau kita tidak melakukan lead yang sudah ditetapkan. Berlaku juga dalam perusahaan kita. Ini contoh untuk mempermudah saja Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya. Jadi kalau kita bicara goal atau leak itu bacanya dari kanan. Goal dulu kita bikin. Ya, kalau kita buat goal, kita buat apa namanya target, goalnya kita tentukan dulu. Misalnya di dalam contoh ini, meningkatkan produksi, misalnya kenaikan 30%. Kemudian mengurangi produk cacat atau defect 100%, berarti zero defect ya. Kemudian mengurangi fraud, penyimpangan dan lainnya, pemborosan 100%. Maka panahnya ke kiri. Pertanyaannya adalah, agar peningkatan produksi ini bisa naik 30%, kemudian barang jadi yang cacat atau defect ini bisa zero, kemudian fraud juga bisa dikurangi ya 100%, apa yang harus dilakukan? Jadi lead measure atau proses itu adalah harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang saya kasih contoh, maka misal, untuk semua itu, untuk goal semua itu, maka kita harus training SDM bagian produksi 100% dari personalnya. Kemudian melakukan kontrol dan monitoring 100% harus kita kontrol. Setiap produksi dari awal sampai akhir harus kita kontrol misalnya. Kemudian memberlakukan reward dan punishment bagi pelaksana dari bagian produksi misalnya. Jika perform atau sesuai dengan target, dia akan dapat reward, ya. Kemudian kalau tidak perform misalnya, kurang dari target yang ditentukan, kemudian ada punishment, ya. Apabila ini kemudian kita lakukan semuanya, harapannya adalah target atau goal kita akan terwujud. Nah, kemudian sumber dayanya, resource apa yang kita gunakan? Ya, ini saya kasih contoh.
maka ada SDM, harus ada material, ada tool, mesin, kemudian money atau budgeting. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, goal disebut lead measure, kemudian proses disebut lead measure, kemudian resources adalah inputan atau sumber daya.